Santo Mikael sang malaikat agung, dikenal sebagai malaikat tertinggi yang memegang tempat penting dalam tradisi Katolik Roma. Dia diangkat sebagai malaikat tertinggi, karena keberanian, perlindungan, dan campur tangan ilahi. Menurut Alkitab dan akar sejarahnya, kehadiran Santo Mikael dapat ditelusuri kembali dalam tulisan-tulisan Yahudi kuno, khususnya dalam teks-teks dari abad ketiga dan kedua sebelum Masehi. Dalam teks-teks kuno ini, dia digambarkan sebagai pemimpin di antara para malaikat lainnya, yang bertanggung jawab menjaga dan merawat bangsa Israel. Dalam tradisi Yahudi, Santo Mikael sering disebut sebagai malaikat pelindung Israel, pelindung yang siap membela umat pilihan Tuhan. Dia muncul dalam kitab Henoch sebagai salah satu dari 7 malaikat agung, bersama Uriel, Raguel, Rafael, Sariel, Gabriel, dan Remiel. Malaikat agung ini digambarkan selalu berdiri mengiringi kemuliaan Tuhan. Peran Santo Mikael sebagai pembela kebenaran dan pejuang melawan kejahatan, digambarkan paling jelas dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Wahyu, bab 12 ayat 7-12. Di sini, dia terlibat dalam pertempuran melawan setan, dan mengusir mereka dari surga. Kemenangan Santo Mikael dalam pertempuran ini menandai pergeseran yang signifikan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Dalam catatan Yudas, Santo Mikael digambarkan sebagai pembela keadilan dan kebenaran yang selalu melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Ia tidak segan-segan menegur setan yang mencobai Musa dengan berkata, "Tuhan menghukum kamu." Ayat ini menggarisbawahi komitmen teguh Santo Mikael terhadap keadilan ilahi Allah. Dalam tradisi Katolik, malaikat agung Santo Mikael mempunyai tempat khusus. Dalam doa dan liturgi, dia sering disebut sebagai malaikat suci, malaikat agung, atau malaikat utama. Meskipun tidak secara resmi dikanonisasi sebagai orang suci, ia dihormati sebagai makhluk surgawi yang memiliki arti penting yang sangat besar. Dalam ajaran Katolik, Santo Mikael memiliki 4 peran utama, yaitu: pertama, pemimpin tentara Tuhan. Santo Mikael dipandang sebagai komandan pasukan surga. Ia memimpin pasukan malaikat dalam pertempuran mereka melawan kekuatan kegelapan. Ia berperan sebagai panglima perang rohani, yang mencerminkan perjuangan berkelanjutan antara kebaikan dan kejahatan. Kedua, malaikat maut. Santo Mikael dianggap sebagai malaikat maut, menemani jiwa orang Kristen yang telah meninggal ke surga. Pada saat kematian, ia menawarkan jiwa-jiwa kesempatan untuk penebusan, dan selalu menggagalkan upaya iblis untuk merebut jiwa-jiwa mereka. Ketiga, penimbang jiwa. Santo Mikael sering digambarkan sedang memegang timbangan, melambangkan perannya dalam menimbang jiwa selama penghakiman terakhir. Ini menandakan keterlibatannya dalam penghakiman ilahi atas umat manusia. Keempat, penjaga gereja. Santo Mikael berperan sebagai penjaga gereja dan umat terpilih. Sepanjang sejarah, ia dihormati oleh para ksatria dan dianggap sebagai santo pelindung berbagai kota dan negara. Umat Katolik seringkali meminta perlindungan dan bimbingan dari Santo Mikael. Melalui doa kepada Santo Mikael, umat memohon pertolongannya untuk melawan kekuatan kegelapan. Doa khusus kepada Santo Mikael terdiri dari 9 salam untuk semua malaikat surgawi, sebagai cara untuk menghormati dan mencari perantaraannya.
Sang Malaikat Agung Santo Mikael memainkan peran penting dalam tradisi Katolik, sebagai pembela iman, pelindung jiwa, dan simbol keadilan ilahi. Kehadiran dan perantaraannya sangat dibutuhkan di saat munculnya tantangan spiritual, menjadikannya sosok yang dihormati dalam devosi dan liturgi Katolik.